Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Priyatna, dosen pendidikan vokasi teknik mesin. Saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah mesin konversi energi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video pembelajaran yang akan disajikan, izinkan saya untuk menjelaskan terkait tujuan dibuatnya video ini. Saya Deddy Priyatna, SPDMT, dosen tetap pendidikan vokasional teknik mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan NIDN 0020117905. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian, yaitu mata kuliah mesin konversi energi. Mata kuliah mesin konversi energi merupakan mata kuliah dasar keteknikan dengan kode mata kuliah PTM 625219 yang saya ajarkan pada semester genap tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring melalui platform sistem pembelajaran daring Untirta atau kita kenal dengan Sepada Untirta. Mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen pelatihan dan perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana tugas mahasiswa atau RTM, serta dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan oleh dosen secara integrasi melalui Sepada Untirta. Sepada Untirta adalah platform pembelajaran berbasis daring yang dikembangkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk mendukung proses belajar mengajar secara efisien, efektif, dan fleksibel, serta interaktif. Untuk diskusi interaktif dan studi kasus dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Adapun metode yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan pengalaman nyata diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual. Diskusi kelas berbasis kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus yang nyata. Presentasi kelompok atau perorangan mendorong mahasiswa untuk aktif dalam menyampaikan hasil tugas sesuai dengan studi kasus yang diberikan, dan juga pembelajaran berbasis project atau kita kenal dengan project based learning. Mata kuliah mesin konversi energi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip dan aplikasi mesin konversi energi. Mata kuliah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari profil energi, jenis-jenis energi, hingga teknik konversi energi dalam berbagai aplikasi. Mahasiswa akan belajar tentang sumber energi, cadangan energi, kebutuhan energi dunia dan nasional, serta konsep dasar sistem konversi energi. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas kalkulasi mesin konversi energi, termasuk klasifikasi motor pembakaran, perhitungan unjuk kerja pembakaran dalam, pembangkit tenaga uap, mesin-mesin fluida, dan siklus termodinamika mesin pendingin. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah mesin konversi energi sebagai berikut. Yang pertama adalah
memiliki integritas pribadi dan profesional yang tinggi berdasarkan nilai-nilai religius, kemanusiaan, dan Pancasila. 2. Mampu menguasai konsep teoritis dan praktis dalam bidang teknik mesin yang mendukung pembelajaran kejuruan vokasional. 3. Menguasai konsep teoritis dan aplikatif di bidang teknik mesin secara mendalam. 4. Mampu mengidentifikasi peluang usaha, mengambil keputusan strategis, dan mengaplikasikan keterampilan manajerial dalam pengembangan dan pengelolaan usaha bidang teknik mesin dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi secara efektif untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial. 5. Mampu menganalisis permasalahan industri secara sistematis. Keenam, mampu merancang, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran kejuruan teknik mesin menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran inovatif. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai, pertama, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar rekayasa secara profesional dan etis dengan menjunjung tinggi nilai religius, kemanusiaan, dan Pancasila, bekerja secara mandiri atau dalam tim dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan, serta berkomitmen pada pembelajaran seumur hidup dan pengembangan inovasi teknik yang bernilai ekonomis. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar teknik sebagai dasar pengembangan keterampilan teknis di bidang teknik mesin. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar teknik rekayasa secara teoritis dan aplikatif, termasuk prinsip desain teknik, proses manufaktur, serta pendekatan analitis dalam menyelesaikan masalah dasar keteknikan sebagai fondasi pemahaman terhadap permasalahan kompleks di bidang teknik mesin. 4. Mahasiswa mampu mengenali potensi usaha di bidang teknik mesin, membuat keputusan strategis berbasis analitis, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip manajerial dan teknologi secara efektif dalam merancang dan mengelola kegiatan kewirausahaan teknik. 5. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dasar di industri secara sistematis, mengambil keputusan teknis berbasis data kuantitatif dan kualitatif, serta mengkomunikasikan solusi teknik secara efektif kepada pemangku kepentingan lintas bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan keterampilan kolaboratif. 6. Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan metode pembelajaran teknik mesin yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Greening Pivot, serta mengevaluasi efektivitas pembelajaran dalam membekali peserta didik dalam kompetensi awal menuju kejuruan teknik mesin. Untuk tahap selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran mata kuliah mesin konversi energi sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Minggu lalu kita masuk ke memahami fungsi dan fitur PVSys. Jadi hari ini kita akan melaksanakan bagaimana menggunakan dan mengaplikasikan PVSys di dalam simulasi, ya. Gitu. Baik, sebelum kita mulai, hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah, hadir semua. Ada 7 mahasiswa yang kontrak di mata kuliah mesin konversi energi hari ini ya. Oke, kita masuk ke minggu lalu kita sudah jelaskan ini ya. Jadi di Untirta kita sudah masang panel ya di kampus Sindang Sari ya, di gedung FISIP ya. Ini akan kita lakukan dengan model simulasi grid ya. Oke. Di pembangkit listrik tenaga surya yang nanti akan kita rancang, ini Bapak akan jelaskan dulu panel ya, sistem yang ada di sana terdiri dari panel, kemudian ada SCC, kemudian ada baterai dan ada inverter ya. Jadi ada sistem yang kemudian di PVSys juga
akan kita buat ya, dan kita akan simulasikan. Nah, kita awali dari di sini ada STC ya, di sana berfungsi atau ini kita awali dengan sistem sederhana tentang yang off grid ya. Jadi apa bedanya off grid dan on grid? Kalau off berarti dia sendiri. Kalau yang on dikomparasi dengan atau ngambil dari sumbernya PLN. Oke ya. Jadi perbedaan antara off grid dan on grid salah satunya tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Rizky ya. Yang on grid dia listriknya mengambil dari PLN atau hasil dari sinar matahari yang dihasilkan itu bisa disalurkan ke PLN, atau misalkan kita bisa jualan ya listrik ke PLN. Sementara yang off grid itu murni menggunakan untuk internalnya sendiri gitu ya. Jadi perbedaan sistem sederhana off grid dan on grid ya. Baik, tadi di gedung ada panel-panel yang banyak ya. Jadi di sini kita ada dua jenis, ada yang monokristalin sama ada polikristalin. Nah, di monokristalin di sini ada beberapa spesifikasi teknis ya, dari kalau yang mono ya, karena mono dia jenis sel suryanya ada silikon tunggal. Kemudian kalau harga memang agak sedikit lebih mahal. Dan garansinya di sini kita punya garansi 25 tahun, tapi Bapak tidak jual panel ya. Di sini hanya menjelaskan bahwa di luaran sana punya garansi yang cukup tinggi ya. Kemudian efisiensinya juga cukup tinggi di mono 15-20%. Sementara di poli itu sampai dengan maksimal di 18%. Kemudian ketahanan suhunya, dia berkinerja lebih baik dalam suhu tinggi dan kondisi yang teduh. Kalau yang poli, dia kurang efisien dalam suhu yang lebih tinggi. Ya. Kemudian monokristalin itu teknologinya tua gitu ya. Teknologi tua yang paling banyak digunakan, sementara yang polikristalin lebih sedikit menggunakan dan menghasilkan ada limbah ya, limbah silikon. Kemudian ada kabel. Nah, jadi ini kabel yang digunakan standarnya 2 kali 2,5 mm. Kemudian ini STC apa tadi? Nah, STC adalah solar charge controller ya. Jadi sinar surya yang masuk ke dalam baterai itu bisa kita ketahui melalui solar charge control. Kemudian ada baterai ya, ada baterai primer, ada baterai sekunder, kemudian ada lithium ion sama lead acid ya. Jadi ada dua itu yang akan kita pergunakan di lapangan. Nah, ini jenis-jenis baterai solar panel. Kemudian ini ada inverter. Nah, inverter, apa fungsinya inverter? Mengubah tegangan DC ke AC gitu ya. Jadi kalau misalkan dari baterai untuk dipergunakan ke yang AC, dia menggunakan inverter. Ini skemanya. Kemudian ini jenis-jenis inverter, ada on-grid, off-grid, hybrid, kemudian ada steering inverter, inverter sentral, microinverter, sama pengoptimal daya. Nah, ini salah satu penggunaan ya, ada grid connected inverter yang bisa connect ke PLN dan ke rumah ya. Jadi pada saat dihasilkan listriknya itu, dia perhatikan tanda panah ya, yang satu masuk ke rumah, yang satu lagi masuk ke
PLN. Nah, dari PLN tanda panahnya 2 ya, bisa masuk ke rumah. Kemudian yang off-grid, ya off-grid ini ada tanda titik-titik, jadi kita tidak menggunakan PLN ya, jadi kita langsung menggunakan listrik yang dihasilkan dari matahari. Ya, di sana ada garis merah, ada garis hitam. Nah, garis merah itu ada yang DC, kemudian yang yang hitam itu yang AC ya. Kemudian ini yang hybrid. Nah, hybrid ini ada baterai ya, di sana ada baterai. Kemudian ada yang disalurkan ke mana? Ke PLN, kemudian juga digunakan untuk rumah. Nah, ini jenis-jenis yang tadi disampaikan di awal, ada yang string, kemudian ada yang mikro, kemudian ada yang power optimizer. Kemudian, nah ini yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui tentang jenis-jenis sistem PLTS ya. Tadi sudah disampaikan ada off-grid ya. Off-grid dia menggunakan langsung hasil dari matahari digunakan untuk keperluannya sendiri. Kemudian yang on-grid, on-grid dia bisa supply atau dia bisa ambil dari PLN. Jadi dua-duanya dia ACDC. Kemudian ada yang hybrid ya. Jadi yang sebelah kanan, yang hybrid itu yang tadi sudah dijelaskan di awal. Baik, kita masuk ke berikutnya di PV-Sys atau yang kita kenal dengan photovoltaic software. Ya, di PV-Sys ini dia punya semboyan Design and Simulation Software for Your Photovoltaic System. Ya. Nah, di sini Bapak mencoba menjelaskan tentang feature ya, apa aja yang ada. Nah, ini adalah PV-Sys main page ya. Jadi kalian kalau misalkan dibuka itu ada tampilan ya. Yang pertama ini ada project design. Jadi di sini ada teman-teman akan menemukan 3 jenis ya. Tadi dijelaskan ada yang on grid ya, ini on grid. Nah, ini grid connected. Jadi kalau misalkan kita mau merancang dengan kondisi grid connected, kita akan klik di grid connected. Kemudian kalau misalkan tadi off grid, nah ini kita yang standalone ya. Jadi yang standalone itu akan kita gunakan untuk bagaimana mensimulasikan dan merancang yang standalone. Nah, kemudian di sini ada pumping. Jadi kalau misalkan kita kan negaranya pertanian, kemudian nanti ada kesempatan untuk bagaimana membangun pembangkit listrik tenaga surya untuk perairan ya. Nanti kita bisa menggunakan jenis pumping ya. Jadi yang pertama ada project design and simulation. Kemudian yang kedua ini ada utilities. Nah, utilities ini ada 3 juga, ada database, ada tools, ada measured data ya. Jadi nanti ada masing-masing punya fungsi ya. Kemudian semua yang sudah dibuat dalam project di sini Anda akan tampil pada kotak recent project ya. Jadi project yang sedang dikerjakan. Berikutnya ada user workspace di mana teman-teman menyimpan ya, yang nanti kalau misalkan teman-teman mau mengulang itu bisa menggunakan 2 dokumen ini, ada video tutorial sama PDF tutorial. Kemudian ada help ya, teman-teman kalau misalkan ada kesulitan bisa ngeklik help, dan ini ada beberapa FAQ ya. Di sini ada frequently asked question ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Tuh. Oke, baik. Ini website yang nanti rekan-rekan bisa akses ya, ada di pvsys.com. Ini tampilan awalnya, dan mudah-mudahan teman-teman sudah mengunduh dan menginstal. Jadi nanti di sini kalian bisa
mengunduh ya. Nah, ini ada, kita bisa diberikan yang full version. Nanti kita gunakan PVSys 8 dan ini kita dapat trial 30 hari. Ya, jadi teman-teman menggunakan yang versinya full ya. Apa bedanya grid connected sama standalone? Bapak tanya ulang. Izin jawab Pak, untuk kalau misalkan grid connected itu bisa digunakan untuk keperluan rumah sama dijual ke PLN, disalurkan ke PLN atau dikirim ke PLN. Nah, untuk standalone ini hanya penggunaannya untuk rumah saja. Kalau untuk sejauh ini itu aja yang saya tahu Pak. Ya, masih fokus pos untuk Mas Rizky. Baik, terima kasih Mas Rizky ya. Tadi sudah menjelaskan tentang perbedaan grid connected dan standalone. Nah, kalau di aplikasi, jadi nanti kalau misalkan ini Bapak langsung klik ya, standalone. Nah, di sana ada error. Ya, jadi pada saat error, di sini kita harus mendefinisikan yang pertama tadi modul. Ya, ada PV modul, kemudian tadi yang SCC, solar charge controller, ya, atau yang disingkat di sini dengan controller. Kemudian ada baterai. Jadi baterai yang kita butuhkannya berapa banyak? Itu yang membedakan di standalone dan grid connected. Oke. Jadi kalau misalkan PV modul sudah didefinisikan, inverter sudah didefinisikan, kemudian design of array sudah didefinisikan, maka kita lanjut dengan klik OK. Coba berhasil kah? Berhasil ya. Oke, ini adalah hasil dari simulasi yang tadi kita sudah definisikan. Oke, tadi sudah berhasil ya simulasinya. Mangga rekan-rekan yang sudah Bapak berikan contohnya untuk mencoba ya, barang 5-10 menit di sini, kemudian silakan dipresentasikan hasilnya. Demikian. Oke, baik. Siapa yang mau presentasikan? Oke, silakan Akbar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dedi Supriyatna, MT selaku dosen pengampu mata kuliah mesin konversi energi, dan yang saya hormati kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada pagi hari ini. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proyek simulasi dari software PVSys. Jadi software PVSys ini adalah pensimulasian dari PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Oke, jadi ini adalah proyek yang sudah saya buat yang bernama Desa Sukamana yang bertempat di Tangerang. Oke, untuk PVSys simulation reportnya kita menggunakan grid connected system dengan nama Project Desa Sukamana. Untuk sistem powernya menggunakan 5 kWp. Untuk slide keduanya, di sini ada varian project dari geographical setnya dan juga situasi pada project. Di sini ada latitude -6,92 dan longitude-nya ada longitude-nya
ada di 107,60. Total inverter di sini yang digunakan total powernya 6 kWAC. Kita menggunakan satu inverter. Lalu untuk penggunaan yang tidak digunakan ada 0,5 unused. Pnom rasionya ada di 0,84. Oke, di sini ada diagram dari penggunaan bulan Januari sampai dengan Desember. Untuk balance main ratio di sini nilai PI ratio-nya ada di 0,628. 0,628. Untuk slide 6 sekaligus slide yang terakhir, di sini ada penggunaan harian maupun input atau output diagram, dan juga ada sistem output power distribution yang bernilai 3,756 MWH. Oke, mungkin itu saja dari pemaparan saya terkait simulasi dari software PVSys. Ini proyek saya yang bernama dengan proyek Desa Sukamana. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar atas presentasinya. Aplaus untuk Mas Akbar. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Langsung saja. Berarti hari ini kita alhamdulillah sudah menyelesaikan perkuliahan dengan capaian pembelajaran tadi. Mahasiswa sudah mampu menggunakan aplikasi PVSys ya. Alhamdulillah sampai dengan tadi ada yang presentasi. Oke, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik, alhamdulillah kalau cukup. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.